Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Rizka dari jurusan Asisten Keperawatan. Perkenalkan, nama saya Nabila dari jurusan Farmasi. Kami akan memperkenalkan bagian-bagian dari sekolah SMK Kesehatan Pancaniti, serta visi misi dan juga tata tertib di SMK Kesehatan Pancaniti. Visi dari SMK Kesehatan Pancaniti yaitu menjadi pusat keunggulan di bidang pendidikan dan keahlian, juga menyiapkan tenaga kerja yang berakhlak mulia, profesional, terampil, berdaya saing nasional dan internasional. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan keahlian secara swadana. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan berbasis keahlian yang unggul. Yang ketiga, menyiapkan lulusan yang seluruhnya dapat diserap di dunia kerja. Dan yang terakhir, menyiapkan lulusan yang beriman, berakhlak mulia, profesional, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ada struktur organigram SMK Pancaniti. Yang pertama ada kepala sekolah yaitu Bapak Nurdin SHI SPDI. Kemudian ada komite Ibu Mona Ade Putri. Selanjutnya wakil kepala sekolah Bapak Sayuti SAG. Ada bendahara Ibu Anis Ade Putri. Kurikulum Bapak Sayuti SAG. Kesiswaan Ibu Atik Nurhasana SPD. Sarpras Bapak Dede Kusmawan. Ada Humas dan Hubin Bapak Darmawan SH. Terus ada guru, ini untuk guru semua Mafel. Dan yang terakhir ada tata usaha yaitu Bapak Jantika Yuda. Nah, ini berikut adalah struktur organigram SMK Kesehatan Pancaniti. Di sini saya akan membacakan tata tertib peserta didik SMK Kesehatan Pancaniti. Tata tertibnya yaitu yang pertama, tata tertib kewajiban peserta didik. Selanjutnya, hadir di sekolah selama 15 menit sebelum KBN berlangsung. Yang kedua, pelapor pada guru piket apabila datang terlambat. Yang ketiga, mendapat izin tertulis dari guru piket dan guru yang mengajar apabila akan meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Yang keempat, menyampaikan surat keterangan dari orang tua apabila berhalangan hadir. Yang kelima, menyampaikan surat keterangan dari dokter apabila berhalangan sakit lebih dari 3 hari atau tidak masuk sekolah. Yang keenam, melapor kepada guru piket atau guru BK apabila terdapat jam pelajaran yang kosong. Dan yang ketujuh, menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan waktu atau hari. Nah, untuk seragam sekolah bisa dilihat dari video yang sudah dicantumkan di slide berikutnya. Terus yang kedelapan, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah.
Yang ke-9, menjaga ketenangan dan kenyamanan sekolah. Yang ke-10, menciptakan, menjaga, dan meningkatkan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, sehat, indah, segar, nyaman untuk belajar. Yang ke-11, mengikuti pelajaran teori dan praktik. Yang ke-12, mengikuti upacara bendera, senam, dan kegiatan kerohanian. Yang ke-13, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ke-14, menjaga keindahan dan kerapian rambut sesuai ketentuan yang berlaku. Yang ke-15, membayar iuran komite sekolah tepat pada waktunya, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Yang ke-16, memarkir kendaraan pada tempat parkir yang telah disediakan oleh sekolah. Yang ke-17, menjaga dan merawat serta menggunakan sesuai dengan fungsinya segala sarana dan prasarana sekolah. Yang ke-18, mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, Jambore Ekskul, dan latihan dasar kepemimpinan siswa atau LDKS. Nah, adapun larangan bagi peserta didik. Yang pertama, mengoperasikan pesawat handphone, gitar, dan alat-alat yang lain selama KBM. Membawa, menyimpan, dan menonton atau melihat gambar-gambar porno atau komik. Membawa, menyimpan, dan merokok di lingkungan sekolah. Membawa barang-barang terlarang seperti narkoba, minuman keras, dan berbagai senjata yang tajam. Yang 5, membawa dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris sekolah, misalnya topi, sweater, jaket, kalung, gelang, dan aksesoris-aksesoris yang lain. Yang ke-6, menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, misalnya warnanya, bentuk, model, atau jadwal pada hari yang ditentukan. Yang ke-7, bersikap dan berbicara tidak senonoh, tidak sopan, dan tidak santun. Ke-8, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun non-fisik. Ke-9, mencoret-coret dan mengotori bangunan sekolah. Ke-10, mengambil barang orang lain yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan yang punya. Yang ke-11, merusak, menghilangkan, dan menghancurkan fasilitas yang ada di sekolah. Yang ke-12, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dalam lingkungan sekolah, kecepatan maksimal 20 km atau per jam. Yang ke-13, melakukan tindakan asusila, melanggar aturan norma agama, norma masyarakat, dan sopan santun. Yang ke-14, melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah. Yang ke-15, melakukan perkawinan atau pernikahan selama mengikuti masa pendidikan. Yang ke-16, melakukan keonaran, keributan, dan perkelahian di sekolah. Yang ke-17, yang terakhir, keluar dan masuk sekolah tanpa izin guru piket. Nah, berikut adalah paparan mengenai larangan bagi peserta didik dan tata tertib peserta didik peserta didik SMA Kesehatan Panca. Selanjutnya kita akan memperkenalkan sarana sekolah kita, yaitu farmasi. SMK Kesehatan Panca juga menyediakan beberapa bahan dan alat praktikum untuk jurusan farmasi. Di antaranya ada bahan obat, terus ada timbang untuk menimbang obat, dan yang terakhir ada beberapa alat praktikum untuk digunakan untuk praktikum. Ada juga termometer, terus handscoon, tourniquet, selang urin, dan juga spet. Ini merupakan alkohol yang biasa digunakan oleh asisten keperawatan. Dan ini merupakan bed yang biasa digunakan praktik oleh asisten keperawatan.
salah satu kelas yang ada di SMK Kesehatan Panjang.